Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ananda sekalian. Materi kita pagi hari ini masih mufrodat, kata-kata tunggal yang berkaitan dengan al-murafiqul madrasah, fasilitas madrasah. Nah, kali ini mufrodatnya adalah kata sifat dan lawan dari kata sifat itu. Dalam bahasa Arab banyak kata sifat yang dapat kita jumpai. Seperti kata sifat itu adalah shagirun, artinya kecil, lawannya kabirun, artinya besar. Qoribun, dekat, lawannya ba'idun, jauh. Qasirun, pendek, lawannya tawilun, panjang. Qalilun, sedikit, lawannya katsirun, banyak. Doyiqun, sempit, lawannya wasi'un, luas. Muttasikhun, kotor, lawannya nazifun, bersih. Qabihun, jelek, lawannya jamilun, indah. Kaslanun, malas, lawannya nasyitun, rajin. Jahilun, bodoh, lawannya mahirun, pandai. Qadimun, lama, lawannya jadidun, baru. Tsaqilun, berat, lawannya khafifun, ringan. Jayyidun, baik, lawannya sayyi'un, buruk. Nah, kemudian Ananda, kalau tadi kata sifat dan lawannya itu harus kalian hafal, harus kuasai beberapa kata sifat dan lawan dari kata sifat itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah adawatul jar. Adawatul jar itu adalah kata yang tugasnya merubah baris kalimat setelah adawatul jar itu sendiri. Adawatul jar jumlahnya ada 9. Adawatul jar jumlahnya ada 9. Di antaranya adalah min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, ka, li. Kesembilan ini namanya adawatul jar. Sekali lagi, ada 9 huruf yang disebut dengan adawatul jar, yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, ka, li. Artinya, min artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari atau tentang, ala artinya di atas tapi menempel, fi artinya di atau di dalam. Rubba artinya beberapa banyak, bi artinya dengan, ka artinya seperti, li artinya untuk atau milik. Nah, adawatul jar dalam sebuah kalimat sempurna, contoh, ana minal madrasatil ibtidaiyah. Yang termasuk adawatul jar dalam kalimat itu adalah kata yang berwarna merah, yaitu min. Ana minal madrasatil ibtidaiyah. Saya dari madrasah ibtidaiyah atau sekolah SD. Fungsi min yang berwarna merah dalam kalimat tersebut adalah membarisbawahi kata-kata setelahnya. Seperti dalam contoh, kata setelah min adalah al-madrasati. Kalau dihilangkan minnya atau dihapus min, maka al-madrasatu bacaannya. Huruf tanya berbaris dhammah, al-madrasatu. Tetapi karena ada min, maka al-madrasatu berubah menjadi al-madrasati. Kenapa? Karena ada salah satu dari huruf adawatul jar. Sekali lagi, kalau seandainya dihilangkan min dalam kalimat, maka kata setelah min itu berbaris dhammah, al-madrasatu. Tetapi karena ada min, maka al-madrasatu berubah menjadi al-madrasati. Ana minal madrasatil ibtidaiyah.
2. Ila, artinya ke. Dalam sebuah kalimat, contoh Mahmud yadhabu ilal idaroti. Yang termasuk adawatul jar di sana adalah ila yang berwarna merah. Tadinya kalau seandainya tidak ada ila, maka kata setelah ila itu berbaris dhammah, al-idarotu. Karena ada ila, maka al-idarotu berubah menjadi al-idaroti, baris kasroh. Mahmud yadhab ilal Mahmud yadhabu ilal idaroti. Kalau diartikan, si Mahmud pergi ke kantor. 3. Contoh an dalam kalimat. An Abi Hurairota. An Abi Hurairota. Kata yang berbaris bawah adalah Abi. Kenapa? Karena ada an. An adalah salah satu dari huruf jar yang tugasnya merubah baris kata sesudahnya. Kalau tidak ada an, abi itu bacaannya abun, artinya ayah. Karena ada an, maka abun tadi berubah menjadi abi. Kemudian yang selanjutnya adalah ala. Ala artinya di atas, tapi di atas itu menempel dengan benda di bawahnya. Misalnya buku di atas meja, antara buku dengan meja itu nyatu, maka digunakanlah an. Kalau benda yang di atas dengan di bawahnya tidak nempel, tidak menyatu, maka bukan an, bukan ala, tetapi fauqa. Contoh ala dalam kalimat adalah al-qa'atu 'alal ghurfatil mudarris. Al-qa'atu 'ala ghurfatil mudarris. Dalam kalimat itu ada kata-kata ala yang berwarna merah. Setelahnya ada kata hurfatil. Kalau tidak ada ala, maka hurfati itu barisnya menjadi hurfatu atau dhammah. Setelah ada ala dalam kalimat, maka hurfatu berubah menjadi hurfati. Sekali lagi, kalau seandainya dihapus atau dibuang ala dalam kalimat, maka kata, ingat, yang perlu diingat adalah kata setelah ala, bukan sebelum. Kata setelah ala itu berubah huruf terakhirnya dari dhammah menjadi kasroh, menjadi baris bawah. Kenapa? Karena memang fungsi adawatul jar itu begitu. Kemudian adawatul jar yang berikutnya adalah fi. Fi artinya di dalam, boleh, di, boleh. Contohnya al-kunzun fil mabna. Ada fi yang berwarna merah dan bergaris bawah dan ada kata setelahnya. Maka yang perlu diperhatikan adalah kata setelah fi. Tadi kalau tidak ada fi-nya itu bacaannya al-mabniyu. Al-mabniyu. Baris dhammah. Setelah ada fi maka al-mabni. Loh, kenapa al-mabni? Kenapa enggak al-mabniyu? Karena tugas fi itu adalah merubah baris huruf terakhir dari kalimat setelahnya. Begitu selanjutnya rubba, bi, ka, dan li. Baik Anda sekalian, untuk mengulang-ulang, kalian kalau seandainya baca Al-Quran atau baca hadis, coba dilihat salah satu dari 9 adawatul jar ini. Min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, ka, la. Setelah ini ada kata, pasti kata itu berbaris kasroh atau berbaris di bawah. Baik, Anda sekalian, selanjutnya, kalau tadi adawatul jar, sekarang namanya zorful zaman, zorful makan. Zorful makan itu adalah kata keterangan tempat. Kata yang menunjukkan tempat. Fungsinya sama dengan adawatul jar di materi sebelumnya. Fungsinya sama, merubah baris dhammah menjadi baris kasroh. Merubah baris dhammah menjadi baris kasroh atau baris patah. Lagi-lagi yang perlu diingat itu adalah kata setelahnya, bukan kata sebelumnya. Nah, yang termasuk zorof
makan atau keterangan tempat itu adalah amama, waro'a, tahta, janib, baina, wasoto, fauqa, haula, huna, hunaka, inda, mundu, hatta. Saya ulang, yang termasuk zorob makan, keterangan tempat itu adalah amama, waro'a, tahta, janib, baina, wasato, fauqa, haula, huna, hunaka, inda, mundu, hatta. Artinya bisa dilihat di sebelahnya. Amama artinya di depan, waro'a di belakang, tahta di bawah, janib di samping, baina di antara, wasato di tengah, fauqa di atas. Nah, ini ada bedanya. Kalau fauqa di atas di sini artinya benda yang di bawahnya tidak nempel, tidak menyatu. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, lampu di atas meja, berarti lampunya ada jarak dengan meja. Kalau tadi ada watul jar, ala di atas, itu antara benda yang di atas dengan di bawahnya nempel atau nyatu. Buku di atas meja, antara buku dan meja tidak ada jarak. Kalau ala, kalau fauqa sama-sama di atas tapi bendanya ada jarak. Kemudian haula di sekitar, huna di sini, hunaka di sana, inda di sisi atau milik, mundu sejak, hatta hingga atau sampai. Nah, ini apabila masuk ke dalam sebuah kalimat sempurna, zorob makan ini, keterangan tempat ini, kalau masuk ke dalam sebuah kalimat sempurna, maka kata setelah zorob makan ini berubah barisnya. Barisnya domah berubah menjadi kasroh. Kita lihat contoh. Contoh amama. Al-maidanu amamal ma'hadi. Kalau mau dibaca lengkap dengan barisnya, amamal ma'hadi. Tapi kalau pun mau dibaca, al-maidan amamal ma'had. Nggak jadi masalah. Tapi kalau nanti diminta tuliskan dengan sempurna, maka kalian harus bisa menulisnya menjadi al-ma'hadi. Ingat, al-ma'hadi baris kasroh. Kenapa? Karena setelah itu ada kata amama. Apa rupanya amama itu? Amama adalah salah satu dari zorob makan, keterangan tempat yang tugasnya membaris bawahi huruf terakhir dari kata terakhir setelah zorob makan. Seandainya dihapus kata-kata amama, maka al-ma'hadi itu barisnya adalah al-ma'hadu, doma. Karena ada amama menjadi al-ma'hadi. Waro'a di belakang. Contoh dalam kalimat sempurna. Al-hammamu waro'a hurfatis sihhati. Al-hammamu waro'a hurfatis sihhati. Mana di situ zorob makannya adalah waro'a. Artinya di belakang. Kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kamar mandi itu letaknya di belakang UKS. Nah, kalau masalah arti nanti dilihat di mufrodat kata-kata tunggal sebelumnya. Contoh berikutnya adalah tahta. Tahta artinya di bawah. Dalam kalimat sempurna, al-bustanu tahtal ma'mal. Yang perlu kalian ingat adalah baris kata atau kalimat setelah zorob makan, tahta, dan seterusnya. Baik, Ananda sekalian, untuk mengukur kemampuan kalian, sejauh mana kalian bisa memahami apa itu zorob makan, apa itu adawatul jar yang sudah dipelajari sebelumnya, maka tolong ini diterjemahkan zorob makan ini ke dalam sebuah kalimat. Yang sudah ada kalimatnya, tugas kalian adalah menerjemahkan. Gampang, cari kata-kata tunggal yang sudah dipelajari. Hatta subha, mundu sabah, indallah, as-sulam hunaka, al-mirhadu huna. Baik, Ananda sekalian, saya pikir bisa dipahami walaupun sekilas.
insya Allah kalau kita ada pertemuan tatap muka, maka ini akan kita kupas kembali untuk mempertajam pengetahuan kalian tentang zorob makan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pesan, setiap ada tugas jangan ditumpuk-tumpuk. Setiap ada pekerjaan jangan ditumpuk-tumpuk. Dikerjakan langsung selagi masih ingatannya segar.